Udah saya tahu, kata saya teh, kamu kurang nyaman, kurang enak, mau tidur, kata saya teh. Iya, katanya. Kita matiin dulu TV-nya seperti biasa gitu. Dimatiin TV-nya, tidur, dia di ujung sebelah kanan, saya di ujung sebelah kiri. Itu ketika kita langsung tidur, itu di dalam kamar itu ada suara perempuan. Halo pemirsa, ketemu lagi di Jodatama Family. Sekarang kita ada di segmen Juri Jodatama Misteri Kemis Malam. Yeay. Sore ini kita kedatangan tamu Mr. E. Beliau memperkenalkan diri tadi Mr. E pada saya, dan kita akan kita akan mendengarkan cerita misteri dari Mr. E. Selamat sore, Pak Mr. E. Sore. Beliau akan menceritakan sebuah kisah misteri ya? Iya, betul. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan buat kita ya, bukan bermaksud apa-apa. Kita di sini hanya ingin menghibur teman-teman semua, dan semoga bisa menjadi suatu masukan atau suatu cerita yang mungkin dapat menambah kasanah misteri cerita-cerita yang teman-teman miliki sampai saat ini. Silakan Pak Mr. E perkenalkan diri dan langsung saja ceritakan bagaimana ceritanya. Baik, salam buat semuanya. Pengalaman saya ketika itu mungkin di tahun 2003, saya pernah mengenal teman yang kebetulan sudah mengontrak di salah satu rumah kosong gitu ya. Jadi sudah ditempati oleh teman-teman selama kurang lebih 1 tahun. Saya waktu itu diundang kebetulan oleh teman untuk datang ke kontrakan gitu ya. Lalu saya datang, dan saya agak kaget juga karena ketika ke kontrakan itu tidak di dalam itu siang hari itu tidak ada teman-teman gitu di sana. Justru teman-teman itu memilih untuk di luar, jadi kontrakan itu terkunci. Tapi karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa kuncinya itu bisa diambil di dekat pot gitu, saya pun coba buka kontrakan itu. Ketika saya buka kontrakan, masuk, lalu saya duduk gitu sambil menunggu, memang sudah terasa tidak enak gitu. Mulai kerasa agak merinding, itu padahal siang-siang gitu. Sampai sore tambah kurang enak gitu suasananya. Akhirnya saya putuskan untuk membuka semua jendela dengan pintu. Ketika saya tunggu tidak ada, saya pun tadinya mau pulang gitu, mau langsung pulang saja karena ini udah mau maghrib gitu. Tiba-tiba teman-teman datang, jadi saya merasa senang karena ada teman begitu. Kemudian tidak cerita panjang lebar, mereka menanyakan sudah lama. Saya bilang dari siang, saya tidak dibahas apa-apa. Nah, malamnya saya kebetulan disuruh bermalam di situ langsung dengan teman-teman. Itu kurang lebih jumlahnya sekitar 7-8 orang mungkin ya. Itu pemuda semua. Tadinya pas datang ke rumah itu gimana bisa datang, janjian? Disuruh diundang. Oh, diundang ada acara apa? Ya, diundang nongkrong aja gitu. Jadi ke sebuah kontrakan. Iya, gitu. Sebuah kontrakan. Nah, teman-teman yang bertujuh itu kenal semua atau cuma tadinya belum. Oh, jadi hanya kita kenal dengan yang punya kontrakan. Iya, jadi kita kenalan di situ. Oh. Kenalan terus biasa sih ngobrol-ngobrol. Nah, tapi pas biasanya kan anak muda biasanya begadang gitu ya. Zaman dulu itu begadang, ngobrol-ngobrol itu lama gitu.
Itu enggak, jadi pas mungkin jam 9-an udah pada duluan tidur. 9 malam. Iya, tidur itu lebih awal mereka. Jadi saya agak kaget juga gitu. Bapak dari pagi, dari siang sampai malam di situ? Sampai justru nginep di situ. Oh, nginep. Nginep. Nah, yang tersisa itu ketika malam pas mereka udah tidur, jam 10 mulai kelihatan teman yang diajak ngobrol itu sisa 3 waktu itu. Jam 10 mulai saya masih ajak ngobrol karena kan dulu waktu masih senang-senangnya sharing ngobrol gitu kan. Tahun 2000 ya? 2003-an lah. 2003. Nah, yang lain yang satu orang cepat-cepat tidur juga. Nah, tinggalnya 2 orang. Berarti total ber-8? Iya, yang lain udah pada tidur. 6 orang udah tidur, ya. tinggal berdua. Terus gimana? Nah, sudah itu teman itu udah mulai kelihatan dia nggak nyaman. Pas diajak ngobrol itu matanya itu udah dia udah nggak enak gitu ya, nggak enak. Saya juga udah ngerasa sebetulnya. TV masih nyala. Saya udah nggak enak perasaan gitu ya. Saya bilang, kenapa ngantuk? Itu laki-laki semua? Diam aja. Laki-laki semua? Oh. Laki-laki semua. Saya bilang ngantuk. Dia bilang ngangguk aja. Pas ngangguk, boleh kata saya kita tidur. Cuma satu harus ini dulu, matiin dulu TV-nya. Terus jangan lari ke kamar gitu kan, bareng-bareng. Saya udah tahu bahwa dia itu mau duluan gitu. Oh, berarti itu dari ruangan itu di ruang tamu. Ruang tamu itu deket Om ke kamar itu. Kenapa harus lari jauh gitu? Ya karena udah kelihatan Om. Jadi kelihatan dia udah kelihatan kurang bagus lah, kelihatan ketakutan gerakannya ketakutan atau? Iya, kayak ketakutan karena kan dia udah lama di situ. Kalau saya kan baru di situ. Berarti maksudnya lama di situ tuh dia yang punya rumahnya apa gimana? Dia kebetulan yang dengan yang kontrak itu udah deket lama gitu. Jadi udah tinggal di situ tuh udah lama lah gitu. Udah lama. Jadi dia tahu kondisinya di situ bagaimana. Kalau saya kan nggak tahu, cuman lihat gelagat-gelagatnya ini kok nggak enak gitu. Nah, akhirnya saya matiin TV-nya kan. Ya udah, ini saya matiin dulu TV-nya. Yuk kita bareng-bareng saya ke kamar. Saya ngomong aja sambil gitu. Nah, pas kita masuk ke kamar kan kita matikan kan ruang tamu itu kita matikan. Kita masuk kamar. Karena kamar itu cuma disekat kan panjang, itu disekat 2. Yang itu udah penuh Om. Jadi di kamar yang sebelah yang ini nggak ada pintunya. Jadi cuma disekat triplek. Nah, di sini tuh udah penuh semua, berjajar teman-teman yang lain. Ya. Ya sisanya kira-kira 5-6an lah ya di sini 5an. Nah, yang saya dengan yang terakhir itu terpaksa di sini kan, di kamar yang ini. Yang kosong itu. Kamar yang kosong. Tapi bersebelahan itu. Bersebelahan dan bisa cuma disekat oleh triplek aja, sama triplek aja. Nah, ketika itu pas kita baru juga ambil selimut gitu ya. Kita tidur, itu lampu yang di pinggir kamar itu kan lampunya itu lampu zaman dulu. Lampu yang maksudnya bukan lampu saklarnya. Saklarnya itu model nongol tuh ya. Iya, saklarnya yang nongol yang kalau di on kan itu bunyi kan. Itu hitam ya? Iya. Itu kan itu saklarnya nyala. Bunyi. Dibunyikan berapa kali tuh. Tapi lampu nyala-nyala kan? Kita kan udah di dalam selimut tadinya Om. Tadinya di dalam selimut gitu. Nyalakan, matikan. Kita udah kebayang gitu. Kenapa saya ngerasa? Karena teman saya yang di belakang itu megang baju saya. Dan dia mengeremas baju saya. Saya kan baliknya ke pintu gitu. Jadi saya balik ke pintu, cuman belum berani waktu itu. Saya masih mencoba tidur aja lah, biarin gitu kan. Tapi karena dia lama, dia trak kan ngeganggu. Ya nggak dihitung sih, cuman bukan ada berapa menitan? kurang lebih enggak sih sampai 10 menit, paling juga sekitar 2-3 menit lah. Ya. Tapi yang lain nggak ada yang bangun apa gimana? Nggak ada. Tapi nggak tahu mereka dengar atau enggak. Soalnya ini mah teman saya ngeremes. Saya pura-pura diam aja dia. Pas dia ngeremes terus gitu kan, saya udah karena saking kesel gitu kan, nggak bisa tidur.
akhirnya bang buka selimut, saya tanya kan, siapa itu gitu kan. Pas gitu ditanya siapa itu langsung berhenti. Si bunyi saklarnya berhenti. Nah, udah berhenti, teman saya kan bilangnya jangan katanya gitu. Terus dia ya masih sambil tiduran gitu kan. Saya kan agak gini sambil nanya siapa itu gitu kan. Pas gitu saya tidur lagi, baru juga tidur lagi, itu saklar dibunyikan lagi, trak gitu. Dibunyi nyalakan lagi ya? Iya. Nah, karena saking kesel gitu kan, saya bangun langsung saya bentak lagi gitu. Coba itu. Terus berhenti. Siapa tuh gitu kan, langsung bentak itu, langsung berhenti itu. Enggak, pas Bapak ngebentak itu teman-teman yang lain bangun nggak? Kan pasti kencang suaranya. Enggak Bangun juga. Enggak. Yang lain juga. Enggak bangun. Cuma yang ini yang yang belakang aja. Karena kan sambil kamar makin megang terus. Cuma dari situ nggak ada suara itu, nggak ada. Terus habis itu? Nah, udah nginep kan, saya nyobain tidur aja, pokoknya dimeremin aja. Tidur waktu itu sampai tidur aja pokoknya. Tidur pagi-paginya ngebahas teman saya ngebahas kan, malam katanya kenapa ditanya katanya gitu. Saya bilang udah nggak bisa tidur kalau ada suara saklar nggak bisa tidur. Nah, akhirnya ketawa-ketawa aja biasa, dianggap biasa aja. Nah, saya nggak pulang itu, disuruh nginep lagi. Malam kedua. Saya kan masih ini kok. Nggak, ini kalau boleh tahu kontrakannya di daerah mana? Kontrakannya? Di sekitar sini ya? Di Lembang. Iya, sekitar dekatan ini. Oh, di dekat. Iya, dekat sini lah. Dekat kayu Ambon. Iya, daerah sini. Nah, hari kedua saya suruh nginep lagi di situ. Itu kelihatannya pas ada saya seneng. Jadi teman-teman tuh jadi udah mau yang gitu. Yang bertuju itu. Di kontrakan tuh jadi seneng, malah nambah lagi waktu itu. Ada teman-teman yang lain lagi, tambah ramai. Nah, tibalah malam lagi. Kan malam-malam tuh memang suka kedengaran gini. Kalau kita bangun tuh ada yang kayak suara. Nah, di lantai ruang tamu itu ada yang dari sana, dari sini kayak kaki yang kecil lah gitu ya. Ya bolak-balik gitu ya. Cuman saya mikirnya paling juga binatang gitu. Saya jadi pikirannya positif aja gitu. Tikus mungkin gitu. Nah, pas hari kedua malamnya itu kebetulan yang punya kontrakannya itu dia ngajak ngobrol. Yang lain cepat-cepat tidur kan, sama seperti hari pertama. Yang punya kontrakan juga tinggal di situ juga. Iya. Beda tempat apa gimana? Di situ juga. Oh, di situ juga. Dia maksudnya yang kontrak rumah itu. Teman saya yang kontrak. Oh, yang kontrak. Ya. Oh, yang kontraknya. Kalau kemarin hari pertama itu temennya yang ngajak ngobrol. Kalau sekarang yang punya yang kontraknya. Yang kontraknya. Oh iya. Nah, pas dia ngajak ngobrol kan malam-malam juga sama dia. Mulai gelisah itu kira-kira pukul berapa ya? Setengah 11, jam 11 lah. Oh, berarti emang nggak sampai malam ya kalau ngobrol ya? Jam 11. Kalau saya kan biasanya kalau sama pemuda yang lain biasanya dulu ngobrol itu terus sampai pagi. Sampai jam 4 itu jam. Berarti mereka yang di situ biasa cuma sampai jam 9 udah langsung tidur gitu ya. Ya, subuh jam 5 biasanya kan kalau pemuda mah gitu kan. Langsung kita tidur gitu kan. Ngobrol itu apalagi malam Minggu dan lain-lain. Oh. Berarti yang lain udah pada tidur jam 9. Tidur, jadi udah duluan. Di malam kedua itu berapa orang tuh yang tidur duluan? Itu nambah kayaknya lebih dari 8 lah. Oh, lebih 9 orang. Soalnya kamar yang kemarinnya saya isi itu udah penuh. Terus kamar yang ini juga udah penuh sampai ujung, cuma disisain paling ujung. Mungkin ngehargain yang punya yang ngontrak itu. Jadi dipisahin. Justru saya itu hampir nggak kebagian tempat itu. Saking banyaknya orang itu. Nah, kan harusnya enak ya, damai gitu kan. Banyak orang gitu ya. Saya bilang juga, udah saya tahu kata saya teh, kamu kurang nyaman, kurang enak, mau tidur kata saya teh. Iya katanya. So, kita matiin dulu TV-nya seperti biasa gitu. Dimatiin TV-nya, kita tidur. Dia di ujung sebelah kanan, saya di ujung sebelah kiri. Itu ketika kita langsung tidur, itu di dalam tanah ada suara menangis.
suara perempuan. Ya. Nangis dan itu yang karena tadinya kan saya mikirnya gitu, jangan-jangan kuburan nih kontrakan itu bekas. Jadi pikiran saya, ini mah cuma perasaan saya aja. Cuma ketika saya bangun, itu yang ujung juga bangun. Dia bangun juga, jadi dia bangun, kedengaran katanya gitu. Saya bilang, yang ujung itu siapa? ya itu yang kontrak. Oh, yang punya kontrak. Berarti di ujung sini sama ujung sini kosong. Iya gitu. Berarti begitu bapak sama teman tadi masuk ke kamar, ya. yang teman bapak ke ujung sini, bapak ke sini. Saya di ujung sini. Oh gitu. Jadi di ujung, tapi satu kamar itu. Satu kamar, ya. Kamar yang ketutup triplek itu kan ya. berarti yang sana kan. Makanya pas kita dengar itu, kita bareng bangun itu bareng. Jadi kita pas bangun gitu bareng, dia juga bangun. Dia bilang ada suara katanya, suara nangis. Kata saya gitu. Udah diam. Nah karena kita nggak tenang gitu kan, terus dia nggak tenang gitu kan, dia nggak tenang. Akhirnya saya hari itu bangun karena ada suara-suara di kaca juga kan ada gitu ya, pokoknya. Ya udah saya bangun aja, beraniin diri gitu kan. Dia kan jam berapa itu? Ya kira-kira jam 12 jam 1-an. Itu kan jendelanya gede tuh, jadi saya buka aja. Saya buka jendelanya, terus saya liatin, semuanya liatin, di ke atas ke bawah gitu ya. Nah, akhirnya nggak ada suara-suara itu. Terus saya baca doa aja, terus saya khususkan gitu kan untuk barangkali gitu kan ada yang butuh doa gitu kan, saya khususkan ke yang butuh doa, juga untuk semuanya yang sudah meninggal gitu kan, saya hadiahkan doa itu gitu. Akhirnya ya berhenti. Nah di situ mungkin teman karena katanya ada peristiwa lagi, akhirnya pas habis kontrakan milih untuk pindah. Nggak lama habis kejadian itu? Ya adalah sekitar udah 1 bulan 2 bulan lah. Kebetulan mau habis kontrakan kan, udah pindah aja katanya, akhirnya pindah justru ke yang lebih gede gitu, yang lebih gede justru om pindahnya gitu. Dan pas pindah ke situ saya masih ingat dulu gitu kan, dulu pernah jalan ke situ sama temen malam-malam gitu kan, itu temen itu pas jalan di rumah itu yang di kontrak baru itu, kita sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Di bawah pohon yang besar itu kita sampai, dia pas mau lari saya pegang gitu, itu waktu sebelum kontrak itu, waktu zaman tahun 97 itu pernah lewat situ. Dan kita pernah mau lari gitu kan, tapi karena dia udah mau mendahului, saya pegang gitu kan, jangan lari kata saya gitu. Nah ternyata kita itu ngontrak pas di dekat pohon itu. Dulu ngontrak yang mana nih, yang ngontrak lagi di rumah baru. Yang rumah baru. Ya. Berarti udah pindah. Bukan saya yang ngontrak tapi teman. Iya, teman itu kan udah pindah nih dari kontrakan yang ada suara tangisan di dalam tanah itu. Nah setelah kejadian itu nggak lama, terus dia pindah ke tempat yang baru. Tempat baru itu di bawah pohon posisinya. Dulu pernah kejadian juga di situ gitu. Oh gitu. Kejadian juga dulu, tapi om, jadi kita, saya pas di situ ingat, tapi nggak apa-apa mungkin gitu kan. Jadi saya waktu itu sering kali kalau ada pikiran-pikiran negatif saya tepis gitu kan. Jadi enggak lah gitu kan. Dan itu yang nangis itu, kenapa saya tahu di dalam tanah itu, ketika saya tempelkan ini ke bantal ke bawah itu ada suara, tapi kalau saya buka ke atas nggak ada. Saya tempelkan lagi ada gitu. Makanya tahu di bawah gitu. Dan itu yang mendengarnya kan bukan saya aja, sama teman itu juga bilang juga nangis juga suaranya sama. Nah di rumah baru sampai sekarang masih ada nggak ya? Saya nggak pernah lagi ke terakhir kapan? Ya itu aja terakhirnya pas udah habis kontrak. Pernah lewat lagi nggak kontrakan itu? Maksudnya setelah kejadian itu lewat? Pernah tapi nggak pernah saya perhatikan gitu. Ada yang kontraknya juga? Iya, udah mungkin diisi orang lain mungkin. Kontrak di rumah baru itu sering kali pas saya lagi di luar itu ada tetangga yang lewat itu, wah hebat katanya, berani ngontrak di situ katanya gitu. Yang mana? Yang rumah yang baru itu. Oh yang baru yang bawah pohon. Iya. Teman-teman ada apa ya gitu. Nah tapi ditepis gitu kan. Nah kebetulan teman-teman itu malam itu suka
hangout Om. Jadi berangkat itu pokoknya dari sore atau dari malam itu mereka berangkat pergilah pokoknya jalan-jalan lah gitu ya, nggak tahu kemana. Dan saya karena saya kan nggak begitu suka gitu kan, kalau keluar dari tempat keluyuran kayak kurang suka. Jadi saya sukanya di rumah gitu. Berarti di rumah yang saya di rumah itu sendiri, saya sering sendiri gitu. Terus kejadian? Nah pas sendiri itu waktu itu mulai agak takut juga waktu itu. Cuma masih sempat waktu itu kan lagi nonton suaranya kecil kan, dikecilin. Pas gitu saya buka pintu, saya buka jendela karena udah mulai kerasa ini kan, kurang tadinya biasa-biasa aja, kurang ini dibuka semuanya, jendela terus gorden gitu ya, pintu juga dibuka. Nah pas saya ke bawah, buka pintu bawah, itu si TV di atas itu jadi gede. Dua lantai. Ya, dua lantai. TV yang di atas tuh jadi gede suaranya. Suaranya. Kira TV-nya jadi tadinya segini jadi gede. Tadi jadi 14 in jadi 42 in. Suaranya jadi membesar gitu. Membesar full. Jadi suaranya itu tiba-tiba full gitu. Full kan, ya tiba-tiba full. Terus ganti channel. Ganti channel beberapa kali. Pas ganti channel? Iya, ganti channel. Dia ganti channel sendiri? Iya, gitu. Terus suaranya itu remote-nya di mana? Suaranya itu jadi kayak beberapa channel tapi jadi nyatu gitu. Oh. Jadi kan tadinya kalau misalnya satu channel itu biasanya berita ya, jelas kan suaranya. Ini jadi bergulung gitu. Suaranya itu di atas tuh. Jadi di atas tuh. Makanya saya nggak langsung ke atas, jadi saya diam di bawah aja gini. Sendiri. Tadinya saya mau langsung pulang karena nggak nyaman gitu. Cuma kalau pulang kan ini gimana? Di atas kan udah saya buka pintu, jendela, gorden udah saya buka kan, udah nyalain semua kan. Enggak, itu kontrakannya ada berapa kamar? Kamar tuh ada 3. Kamar ada 3? Kamar 3. Di atas ada berapa kamar? Di atas kamar 2. Di bawah 1? Di atas kamar 2 ya, ruang tamu 1. Terus ada musola juga. Terus di bawah ada 1 lumayan luas ya, ada garasinya juga. Itu yang nempatin teman-teman semua? Teman-teman satu semua rumah yang ya? Sebelumnya itu di kontrakan. Berarti mereka satu rumah ngontrak satu rumah itu ya? Iya. Rame-rame ya? Rame-rame. Nah, terus udah gitu suara itu TV-nya masih nyala terus? Masih nyala. Nah, masih nyala. Saya tadinya ini diam di luar aja, saya kan jadi nggak di dalam, jadi di luar rumah aja, di garasi. Jadi di garasi diam di luar. Kayaknya nggak bisa masuk ke dalam, soalnya kan suaranya mengganggu banget gitu kan di atas TV-nya. Tapi untungnya teman-teman datang. Bapak nunggu di garasi, nggak berani masuk ke dalam. Nggak berani masuk. Akhirnya teman-teman datang, pas teman-teman datang saya. Jam berapa itu teman-teman datang? Pokoknya tengah malam lah. Hah, tengah malam? Berarti bapak dengerin itu dari jam berapa? Mulainya ya adalah jam 10-an lah. Mulai jam 10? Mulai jam 10 itu mulai. Mulai jam 10. Jam 10 itu mulai kurang lebih. Berarti dari sore bapak di bawah di kamar tiduran gitu? Nonton TV yuk, itu lagi nonton TV. Loh, TV-nya ada 2 berarti? Enggak, di atas saya nonton TV, kan di bawah nggak ada siapa-siapa tuh. Saya di atas aja nonton TV. Nyaman aja biasa. Sampai jam 9-an nyaman, mulai ke malam, agak malam sedikit langsung nggak enak gitu. Jadi ketika suasana nggak enak, bapak bukain pintu sama jendela di atas. Jendela aja ya? Iya, pintu juga dibuka. Lampu dinyalakan semua. Itu jam berapa? Jam 10? Jam 10-an lah. Jam 10? Masih siang nih sebetulnya. Jam 10 malam ya? Iya. Terus kemudian turun ke bawah. Iya. Bukain yang di bawah juga. Iya. Kenapa dibukain Pak, kan udah malam jam 10? Karena emang apa ya, nggak nyaman gitu. Oh, nggak nyaman. Jadi biar kalau di dalam tertutup sendiri itu memang suasananya kurang takut lah ibaratnya. Karena walaupun udah beberapa kali dengar atau apa ya, tetap aja ada rasa takut itu ada. Cuma kita masih bisa tenang lah gitu. Jadi panik
panik banget enggak, cuman jadi kita sambil lihat situasi lah gitu, lihat situasi. Oke, berarti itu jam 10 turun nyalain turun ke bawah ngebuka pintu sama jendela. Iya. Nyalain lampu, dinyalain lagi berarti Iya. lampunya. Terus ada suara TV. TV-nya membesar, Besar suaranya Iya. gede. Full. Makin lama makin besar. Makin besar. Full. Terus enggak berusaha ke atas Bapak. Enggak, karena udah tahu Pak, wah ini nggak beres gitu kan. Beres. Kenapa kok bisa TV-nya bisa nyala Sendiri. full gitu kan? Nggak pernah. Sebelum pernah kejadian gitu? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Berarti kaget ya? Kaget juga. Kaget. Kaget ya. Apa ya? Yang namanya apa ya? Namanya kita Tapi mungkin nggak itu teman Bapak ada satu orang di atas nggak ada. yang ngerjain gitu, nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti memang sendiri Bapak? Sendiri. Emang sering sendiri itu kan di kontrakan itu. Ketika yang lain keluar itu saya sendiri di Bapak ikut kontak situ juga apa main? main karena Main. kan udah disuruh udahlah temenin di situ Iya. gitu. Temenin di situ. Iya, dan rumahnya deket ya Bapak ya di situ ya? Iya. Heeh. Jadi pas turun rumah apa TV-nya semakin membesar suaranya, merasa nggak nyaman, Bapak pindah ke garasi, Diem di garasi luar. diem di garasi Ya, luar. di luar yang berarti. terbuka itu. Yang terbuka. Ya, jadi dekat taman juga. Oh, berarti garasinya tuh terbuka ya? Iya. Maksudnya cuma pakai kanopi doang Iya. ya? Heeh. Dan memang rumahnya itu di jalanannya itu gelap gitu. Jadi jarang apa lampu penerangannya kurang lah. Oh, enggak, di Kurang. depannya ada tetangga apa enggak? Enggak ada juga. Depannya kalau nggak salah waktu itu gardu listrik, gardu PLN. Listrik. Oh. Depannya gardu PLN dan itu gelap juga. Terus jarang lewat kendaraan juga. Kanan kiri nggak ada rumah juga. Kanan kiri ada. Ada. Cuma Udah ada gelap. beberapa rumah dari situ tuh kuburan. Oh, Mungkin sekitar empat rumahan ke kanan itu benar kuburan besar apa ya. Kuburan besar. Berarti dekat kuburan rumah itu. Ah, iya, iya, iya. Itu Terus jam berapa? Jam 10 di situ di garasi. di garasi ya dari jam 10 Dari itu jam 10. kita diam aja gini sambil liatin suasana dalam kan kelihatan kan karena nyala kan. Jadi rumah itu kan Kelihatan. apa Jadi namanya jendela jendelanya kelihatan. gede-gede kan. Heeh. Pintu kebuka semua. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Jadi kita lihat aja dari luar tuh gini. Ada apa gitu? Iya, ada apa Nggak gitu. lihat ada hitam-hitam Iya. lewat atau enggak. Enggak Tapi suara TV kedengeran sampai luar juga. kedengeran. Sampai luar kedengeran sama saya kedengeran. Enggak, tetangga enggak ada yang komplain. Ah, suaranya gede gitu. Justru itu enggak ada yang keluar sama sekali. Nah ketika teman-teman kesini, teman-teman datang, Jam berapa? Jam 12. ya kurang lebih jam 12 Berarti kerjaan 2 lah. jam apa di luar? Ya ada 2 jaman lah. Kayaknya teman-teman nggak tahu, soalnya nanyainnya kan kenapa ini pintu sama jendela dibuka ya? Saya bilang Enggak, "Ah, begitu pengen teman-teman beres-beres." begitu teman-teman datang tuh suara TV gimana? Tuh Itu hilang. normal lagi, Normal lagi. udah normal lagi. Jadi apa ya? Ya normal lagi, cuman channelnya udah di channel yang nggak ada apa yang nggak ada saluran. Jadi Semut gitu. Semut gitu. Gitu ya suara. Jadi mereka kenapa katanya TV-nya kok ditontonnya yang nggak ada saluran? Padahal kita nontonnya kan dari siang-siang kan yang ada salurannya gitu kan, nggak mungkin nonton yang nggak ada saluran. Terus Nah, akhirnya nggak ngomong-ngomong apa-apa sama teman-teman, pokoknya saya nggak bilang di sini gini, nggak pernah gitu kan. Nah hari berikutnya gitu kan teman-teman biasa ingat lagi. Nah, kebetulan ada teman yang nggak mau ikut karena dia agak sakit gitu, agak sakit. Nggak akan ikut katanya. Nah, akhirnya kita berdua kan ikut kemana? ikut keluar. Oh, nggak ikut keluyuran, nggak ikut keluar gitu Iya. ya, jalan-jalan gitu ya. Akhirnya berdua. Ini berdua di situ ada temennya berarti. Ada teman, saya udah ini bersyukur gitu kan, ada teman yang nemenin gitu kan, nggak sendiri. Nah dia waktu itu main komputer di kamar. Nah saya inisiatif gitu kan, Nah, itu inisiatif. teman-teman kuliah Pak atau teman? Enggak, teman biasa aja, Teman teman main. ya, teman main. Oh, dia pakai komputer, berarti dia kuliah apa kerja? Enggak, kadang kan main game gitu Oh. di komputer itu kan, main game. Memang teman-teman ada yang kuliah juga itu, Oh, cuman teman main. ya cuman di situ mah lagi main game aja, game gitu kan. Dengerin musik paling gitu kan. Hmm. Nah saya inisiatif buat nggak ada perasaan apa-apa karena kan ada teman kan, jadi kita tenang gitu. Dari kamar itu kan ke dapur itu sekitar kurang lebih 8 meter, 7 meteran lah ya, kurang lebih
Saya keluar ke dapur, waktu itu mau masak air kalau nggak salah. Saya nyalain, pas saya nyalain kompornya, tiba-tiba ada respon gitu di tubuh itu, kayak yang di jorok ya. bukan di apa ya namanya, Dipegang, kayak kita kaget gitu, dikagetin. kayak kita kaget tapi nggak ada yang ngagetin gitu, jadi kita kayak "Hah, apa ini gitu kan, terus perasaan itu pengen lihat ke belakang gitu kan. Pengen lihat ke belakang, awalnya nggak udah nggak akan dilihat gitu kan. Nah akhirnya saya manggil teman saya gitu, saya panggil teman saya, dia nyaut gitu kan, apa katanya gitu dari kamar itu. Saya bilang sini bentar gitu, dia nggak mau. Akhirnya saya terpaksa saya lihat kan gitu, ini kompornya kan belum mendidih kan, airnya tanggung gitu kan. Ya udah saya lihat pelan-pelan gitu kan, lewat kiri gitu kan ya, memang kelihatan di tangga itu turun ke bawah gitu kan, kayak bayangan lah, kayak gimana kalau hitam oli, sekumpulan hitam oli yang tumpah gitu ya, terus dia turun gitu kan, karena lantainya itu warnanya putih, itu jadi kan jelas. Ini ngebentuk orang apa? Enggak, cuma di lantainya itu aja. Oh, di lantai ada hitam. Iya, bayangan gitu. Nah, itu pekat bayangannya gitu kan, hitam. Jadi turun gitu. Kan tangga itu kan gitu kan. Iya. Mulai turun. Mungkin kayak asap tapi hitam gitu ya. Nah, belum sampai, pokoknya dia sampai ke bawah gitu, terus masuk ke kamar mandi. Ini saya gimana nih? Saya panggil lagi teman kan, gitu. Teman di atas, di bawah? Di bawah. Sama di bawah, saya juga di bawah. Nah, ini saya panggil, teman nyaut, suruh kesini juga nggak mau dia. Akhirnya saya, gimana nih? Saya lihat lagi ke kanan, tadi ke kiri kan, saya lihat ke kanan, itu keluar lagi dari kamar mandi. Ke atas. Dia naik lagi ke atas. Nah, yang nyalain TV kemana? Nah, saya dari situ karena wah ini bahaya nih gitu kan. Ini saya ambil sepeda waktu itu. Saya pulang aja ke rumah. Itu teman Ditinggalin, saya tinggalin. Nggak pamitan ke teman, saya pulang dulu gitu. Enggak, saya waktu itu saya bilang saya keluar dulu kata saya gitu. Kompor tadi nyalain Udah kompor, dimatiin. Saya keluar dulu kata saya begitu. Terus dia bilang, iya katanya gitu. Kalau ada apa-apa nanti aja ceritanya, saya gitu. Saya bilang gitu. Jadi kalau ada apa-apa saya bilang nanti ceritanya gitu. Maksudnya? Ya ke dia. Bapak bilang ke temannya. Iya. Kalau ada apa-apa. Usil juga saya usil. Oh usil. Jadi usil tuh karena saya udah tahu kan gitu. Tahu. Saya bilang. Bapak ntar aja ceritanya ya. Iya kalau ada apa-apa nanti cerita ya. Saya ambil sepeda, saya pulang. Nah pulang tapi saya mikir, aduh kasihan gitu kan di kosan dia lagi sakit. Pas saya turun lagi saya kan dari rumah itu pulang lagi ke kosan. Balik lagi. Oh, udah nyampe rumah belum? Belum, dia udah ada di jalan di situ, udah di jalan raya. Apanya? Dia juga. Oh dia juga keluar. Dia juga keluar. Ketemunya jadi di jalan raya. Oh dia juga takut. Oh, dia tuh awalnya nggak takut katanya. Tapi nggak tahu ya, nggak ngomong apa-apa. Saya juga nggak ngomongin tentang ada apa. Saya nggak pernah diomongin sama teman. Cuma kata saya, kenapa ke saya tuh kan katanya sakit. Tadi sih katanya kamu ngomongnya gitu kan. Kan saya ngomongnya kalau ada apa-apa nanti ceritanya. Jadi dia mikirin, ada apa-apa apaan gitu kan. Akhirnya dia juga inisiatif gitu. Tapi waktu itu saya ajak pulang lagi ke kontrakan. Sampai di kontrakan ketemu lagi sama teman satu. Dia baru datang pakai motor. Dari mana katanya? Dari jalan. Masuk. Akhirnya 3-an. Jadi agak inilah. Jadi kita ngumpulnya agak banyakan lah gitu. Nah dari situ saya mutusin udah nggak ke kontrakan lagi gitu, nggak ke kontrakan lagi. Soalnya apa ya? Soalnya kalau sering sendiri memang bahaya juga, maksudnya bahayanya untuk mental kita gitu kan. Iya. Memang. Jadi semenjak kejadian itu nggak pernah main situ lagi. Iya. Terus teman-teman lain-lain nggak nanyain juga. Enggak, saya bilang mau di rumah dulu gitu. Oh. Rumah dulu. Terus mereka bertahan. Berapa orang di situ?
makin banyak sih, makin banyak. Jadi mereka itu kalau misalnya banyak orang, jadi buat base camp ya. Ya banyak orang yang tadinya mungkin sekitar kurang lebih cuma misalnya 7 orang gitu ya, 8 orang itu bisa sampai 15 orang. Jadi lebih banyak orang di situ. Karena mungkin supaya hangat suasananya kan di situ. Saya mah paling ke sana sekali-kali mungkin ya, sekali-kali datang pulang lagi gitu. Habis itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Itu tentang kontrakan ya nanti ya. Iya. Kontrakan bersama teman. Masih ada cerita-cerita lain juga ya? Cerita lain ya? Ada ya? Nggak, kalau masih ada nanti untuk nanti kita ceritakan nanti. Iya boleh. Jadi ini kita ceritakan yang tentang kontrakan berhantu ya. Berhantu nggak sih? Berhantu ya. Ya mungkin ya itu ya. Kadang-kadang kan kalau Kos-kosan, ditanya, kontrakan. ya kalau kita apa ya, kalau kita ke satu tempat kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, nggak tahu ada apa gitu kan. Karena kan kita di dunia ini kan banyak yang diciptakan kan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu. Intinya ya kita sebetulnya harus apa ya, harus saling menghargai gitu kan. Kadang-kadang kita dari omongan juga kan. Ya saya lihat juga kadang-kadang ada teman-teman ataupun siapa gitu ya yang kadang-kadang menyepelekan gitu kan. Ya padahal kan kita sebetulnya ya intinya harus saling menghormati lah, saling menghormati, menghargai walaupun yang terlihat ataupun tidak terlihat gitu. Oke, terima kasih Bapak Mr. E sudah berbagi ceritanya. Nanti kalau ada cerita lagi ya yang masih bisa diingat-ingat apa, cerita-cerita apa lagi, nanti bisa berbagi lagi juga dengan kita. Ya teman-teman semua, kalau ada teman-teman yang punya cerita-cerita misteri dan merasa ganjel di hati, pengen diceritain, mungkin nggak bisa cerita ke siapa-siapa, nah boleh cerita ke kami, nanti kita share supaya bisa didengarkan juga, untuk menjadi hiburan juga buat teman yang lain, dan juga menjadi pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman-pengalaman misteri yang bisa menjadi masukan untuk kita juga, supaya mengingatkan kita bahwa kita juga diciptakan di sini juga tidak sendirian, ada makhluk-makhluk lain juga yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendampingi kita, bukan berarti untuk mengganggu atau untuk menjahili, tapi supaya kita juga bisa bertenggang rasa gitu ya. Artinya supaya kita juga dapat tidak saling menyakiti dan juga tidak sombong gitu, tidak menyombongkan diri bahwa kita yang paling sempurna, tapi kita tetap juga harus ingat bahwa semua itu diciptakan ada baik dan buruknya untuk kita, yang penting bagaimana sikap kita menyikapinya itu. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa jika teman-teman terhibur bisa subscribe channel kami, dan juga nanti juga bisa klik notifikasinya, juga bisa like, dan juga bisa komen, tinggalkan komen kalau misalnya pengen berbagi cerita. Nanti kita bisa berkunjung ke tempat Anda, atau bisa lewat email, atau bisa lewat media sosial lainnya. Terima kasih untuk sore Kamis malam ini, semoga ini bisa menghibur, dan sampai jumpa lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia dan sehat, semangat selalu. Dadah.